Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah objek 3D yang berbentuk kapal dan mewarnai objek tersebut agar lebih menarik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita buka aplikasi Blender terlebih dahulu. Untuk membuat lembar kerja baru, kita pilih pada bagian General. Ini merupakan tampilan awal pada lembar kerja aplikasi Blender yang terbaru. Agar dapat memudahkan kita dalam bekerja, maka alangkah lebih baiknya kita aktifkan terlebih dahulu number pad sehingga dapat membantu untuk menampilkan project yang kita buat dari berbagai arah. Caranya adalah pertama pilih Edit, kemudian pilih Preference, kemudian masuk pada bagian Input, kemudian centang pada bagian Emulate Numpad. Jika sudah, kita close. Setelah diaktifkan, maka kita dapat menggunakan numpad pada keyboard kita untuk menampilkan project dari berbagai arah. Contohnya, jika kita klik angka 0, maka akan menampilkan kamera view. Kemudian angka 1 akan menampilkan front view. Angka 2 akan menampilkan orbit view atau memutar ke bawah. Angka 3 akan menampilkan live view. Kemudian angka 4 akan menampilkan orbit left atau memutar ke kiri. Angka 5 untuk menampilkan perspektif. Kemudian angka 6 untuk menampilkan orbit right atau memutar ke kanan. Angka 7 untuk menampilkan top view. Angka 8 untuk menampilkan orbit top atau memutar ke atas. Kemudian angka 9 untuk memutar secara 180 derajat. Karena kita akan membuat badan kapal, maka pertama kita ubah tampilan layar dari depan dengan cara klik angka 1 pada keyboard Bapak Ibu sekalian, kemudian pilih Modifier. Lalu klik Add Modifier, pilih pada bagian Subdivision Surface. Pada bagian Level View, ubah angka 1 menjadi 2, kemudian Enter. Perbesar objek agar lebih terlihat. Selanjutnya, ubah object mode menjadi edit mode. Kemudian tekan Ctrl+R pada keyboard untuk memotong objek. Kemudian scroll satu kali pada mouse Anda untuk menambahkan garis potongan yang akan digunakan untuk memotong objek. Maka otomatis akan ada 2 garis potong, sehingga objek tersebut akan terbagi menjadi 3 bagian. Kemudian klik Enter 2 kali. Lalu ubah edit mode menjadi object mode. Kemudian klik tombol S, kemudian X untuk mengubah ukuran objek tersebut secara horizontal. Sesuaikan ukuran dengan keinginan kita. Kemudian ubah menjadi edit mode. Lalu klik angka 7 pada keyboard agar dapat menampilkan objek dari atas. Kemudian pilih Select Mode yang digunakan untuk menseleksi permukaan objek yaitu Face Like. Lalu seleksi 3 bagian yang sudah dipotong tadi. Jika sudah, klik tombol Delete pada keyboard Anda. Lalu pilih Face untuk menghilangkan permukaan objek tersebut. Selanjutnya ubah tampilan ke depan dengan cara klik angka 1 pada keyboard, lalu tekan tombol Ctrl+R, kemudian posisikan pada bagian belakang objek, tarik hingga bagian paling belakang objek lalu tekan Enter. Ubah menjadi object mode, lalu klik Apply pada bagian modifier tadi. Kemudian atur tinggi objek dengan cara klik S, kemudian klik Z, lalu sesuaikan ukuran dengan keinginan kita. Jika sudah, klik Enter.
Kemudian ubah tampilan dari atas dengan cara klik angka 7 pada keyboard. Kemudian atur lebar objek dengan cara klik S, kemudian klik Y. Jika sudah, klik Enter. Pastikan jika kita masih menseleksi objek tersebut. Kemudian klik kanan pada mouse Anda, lalu pilih Shade Smooth untuk memberikan efek halus pada permukaan objek. Selanjutnya, ubah menjadi Edit Mode. Lalu pilih Toggle X-Ray atau klik tombol Alt plus Z pada keyboard Anda. Kemudian, ubah Select Mode yang dapat digunakan untuk menseleksi titik, yaitu Vertex Select. Kemudian ubah tampilan dari depan dengan cara klik angka 1 pada bagian keyboard. Seleksi sebagian titik yang berada di bagian atas objek. Jika sudah, klik tombol Delete pada keyboard Anda, kemudian pilih Vertex. Lalu seleksi titik yang ada di bagian paling pinggir. Lalu ubah tepi menjadi lebih miring dengan cara klik tombol Q pada keyboard, kemudian klik tombol X. Lalu geser dan atur kemiringan sesuai keinginan Anda. Ubah menjadi Object Mode. Kemudian pilih Modifier, pilih Solidify, lalu ubah thickness menjadi 0,04, dan offset menjadi 1. Lalu arahkan kursor pada objek tadi, kemudian klik tombol Ctrl plus A. Pilih All Transform. Jika sudah, ubah thickness menjadi 0,07. Lalu centang pada bagian Even Thickness. Kemudian pilih data, klik pada bagian normal, kemudian centang pada bagian auto smooth, lalu ubah menjadi 40, lalu enter. Selanjutnya kembali lagi pada bagian modifier, lalu klik apply, ubah menjadi edit mode, kemudian pilih select mode yang digunakan untuk menseleksi garis, yaitu Edge Select. Lalu seleksi semua garis yang berada di tepi atas objek tersebut dengan cara klik tombol Shift pada keyboard, lalu pilih satu persatu garis yang akan diseleksi. Jika sudah terseleksi semua, kemudian klik tombol Shift plus D pada keyboard untuk menduplikat objek yang sudah diseleksi tadi. Kemudian tekan Enter. Kemudian klik tombol P pada keyboard Anda, lalu pilih Selection. Selanjutnya, ubah ke tampilan Object Mode. Lalu klik pada bagian objek kapal yang pertama tadi, kemudian klik tombol H pada keyboard untuk menyembunyikan objek tersebut. Lalu ubah tampilan dari atas dengan cara klik angka 7 pada keyboard. Lalu pilih objek yang sudah di-copy tadi, kemudian ubah menjadi edit mode. Pilih select mode yang digunakan untuk menseleksi titik pada objek tersebut, yaitu Vertex Select. Kemudian seleksi 3 titik yang berada di paling depan objek, lalu klik tombol F pada keyboard Anda, kemudian hilangkan seleksi pada satu titik paling depan, lalu klik tombol F lagi sampai menutupi semua bagian dari objek tersebut. Selanjutnya, ubah ke tampilan Object Mode.
Lalu klik tombol Alt plus H untuk menampilkan kembali objek yang telah disembunyikan tadi. Kemudian pilih objek pada bagian atas permukaan tersebut. Kemudian geser ke bawah dengan cara klik tombol Q, lalu klik tombol Z. Lalu sesuaikan posisi, kemudian jika sudah, klik Enter. Selanjutnya, klik pada bagian objek yang pertama tadi, lalu ubah menjadi Edit Mode. Kemudian ubah Select Mode yang akan digunakan untuk menseleksi permukaan bidang, yaitu Face Select. Kemudian seleksi permukaan yang ada di bagian tepi atas objek kapal tersebut. Jika sudah selesai, kemudian pilih Face, pilih Solidify Face, kemudian klik Solidify yang ada di bagian pojok kiri bawah. Ubah thickness menjadi main 0,06. Kemudian klik Enter. Kemudian seleksi bagian yang ada di tepi samping atas objek tersebut dari dalam dan juga dari luar. Jika sudah semua, kemudian pilih Face, lalu klik pada bagian Solidify, dan ubah thickness menjadi 0,05. Kemudian Enter. Kemudian klik pada bagian Modifier, lalu klik Add Modifier, pilih pada bagian Subdivision Surface, lalu ubah Level View menjadi 2. Kemudian klik Enter. Selanjutnya, ubah menjadi Object Mode. Lalu klik Apply pada bagian Modifier tadi. Kemudian hilangkan toggle X-ray. Nah, ini merupakan tampilan objek badan kapal yang sudah jadi. Ubah posisi tampilan dari atas dengan cara klik angka 7 pada keyboard Anda. Kemudian kita akan menambahkan objek lain dengan cara klik Add, pilih Mesh, lalu pilih Cube untuk menambahkan objek kubus. Kemudian atur posisi dengan cara klik tombol Q, lalu atur posisi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ubah tampilan dari depan dengan cara klik angka 1, lalu geser ke atas objek kubus tersebut dengan cara klik tombol Q, kemudian klik tombol Z. Jika sudah, klik Enter. Atur tinggi objek tersebut dengan cara klik S, kemudian klik Z. Jika sudah, klik Enter. Atur posisi objek tersebut. Kemudian, duplikat objek kubus tersebut dengan cara tekan tombol Shift plus D, kemudian geser ke atas objek tersebut dengan cara tekan tombol Q, lalu Z. Atur posisi objek tersebut. Jika sudah, klik Enter. Ubah tampilan dari atas objek dengan cara klik angka 7. Lalu, ubah ukuran objek tersebut dengan cara tekan tombol S, kemudian atur ukuran objek tersebut menjadi lebih besar. Karena objek tersebut akan digunakan sebagai bentuk atap kapal. Kemudian atur tinggi objek tersebut dengan cara tekan tombol S, lalu tekan tombol Z. Jika sudah, kemudian klik Enter. Selanjutnya, tambahkan objek pelampung pada bagian pinggir kapal dengan cara klik Add, pilih Mesh, lalu pilih Torus.
Kemudian aktifkan sidebar dengan cara klik view, kemudian pilih sidebar. Ubah rotation X menjadi 90. Kemudian atur posisi objek dan ukuran objek dengan cara yang sama seperti yang sudah dilakukan pada objek sebelumnya. Duplikat objek pelampung tersebut menjadi 4 objek, kemudian posisikan di samping objek kapal. Pilih objek pelampung tersebut, kemudian klik kanan, pilih Shades Mode. Lakukan hal yang sama pada keempat objek pelampung tersebut. Jika sudah, ubah tampilan dari atas objek. Kemudian pilih kursor. Lalu letakkan pada bagian depan. Lalu kembali lagi pada tombol Select Box. Kemudian pilih Add, pilih Mesh, kemudian pilih Cube. Lalu atur ukuran dan posisi objek tersebut agar dapat menjadi tiang dari layar kapal. Selanjutnya, tambahkan objek lagi dengan cara klik Add, pilih Mesh, kemudian pilih Cube. Ubah ukuran objek tersebut menjadi lebih tipis, kemudian atur posisi objek tersebut. Lalu ubah menjadi Edit Mode, lalu pilih Select Mode untuk menseleksi titik objek, yaitu Vertex Select. Seleksi titik objek pada bagian depan, kemudian klik S, lalu atur hingga menjadi bentuk segitiga. Jika sudah, klik Enter. Lalu kembali lagi pada objek mode. Kemudian atur posisi objek dan ukuran objek dengan cara yang sama seperti yang sudah dilakukan pada objek sebelumnya. Berikut ini adalah tampilan objek kapal yang sudah jadi. Kemudian kita akan melakukan pewarnaan pada setiap objek tersebut. Caranya adalah klik objek yang akan diwarnai, kemudian klik Materials, lalu klik Base Color. Kemudian pilih warna yang akan digunakan. Jangan lupa pilih Viewport Shading untuk melihat hasil pewarnaan yang sudah dilakukan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk setiap objek. Ini adalah tampilan objek yang sudah jadi. Jangan lupa untuk menyimpan project yang sudah jadi ini dengan cara pilih File, kemudian pilih Save. Tentukan lokasi yang akan digunakan untuk menyimpan objek tersebut. Ubah nama file, kemudian klik Save Blender File. Sekian video tutorial tentang bagaimana cara membuat objek 3D berupa kapal dan melakukan pewarnaan pada objek tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.